'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Indah Cahyaningrum, absen 12 dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi atau LHO yang sebelumnya telah Bapak Yuda berikan dalam bentuk tugas membuat mind mapping. Dan ini dia hasil dari mind mapping saya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih teks LHO itu gimana? Dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi teks LHO atau laporan hasil observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan, dan fakta tersebut harus berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita sentuh, dan kita rasakan. Maka dari itu, teks LHO adalah teks yang bersifat objektif. Teks yang berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi penulis maupun orang lain. Nah, setelah kita tahu apa itu teks LHO, kita perlu juga untuk mengetahui strukturnya, teman-teman. Jadi, apa aja sih struktur teks LHO itu? Yang pertama, ada pernyataan umum atau yang lebih kita kenal klasifikasi, yaitu pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan atau penjelasan secara garis besarnya. Contohnya, seperti jika objek observasi mengenai binatang, hal-hal yang dapat kita bahas dalam bagian ini adalah nama ilmiahnya, klasifikasi umum binatang, dan tempat hidupnya secara umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya seperti pernyataan umum tadi. Jika objek observasinya binatang, maka bagian yang akan kita bahas ialah bagian tubuhnya, pola makan, daur hidup, habitat, hingga kebiasaan uniknya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat atau yang lebih kita kenal sebagai kesimpulan, yaitu menjelaskan manfaat dari objek yang kita observasi baik bagi manusia maupun alam secara umum. Contohnya seperti jika objek yang diamati tentang belalang anggrek, kita dapat menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Eits, tapi belum sampai di situ aja. Teks LHO juga mempunyai ciri kebahasaan loh. Apa aja tuh? Yang pertama, ada kalimat definisi atau yang lebih kita kenal kayak adalah atau merupakan, yaitu kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus atau spesifik dari suatu benda hidup maupun mati. Umumnya merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya seperti belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Dalam penggunaannya, kata adalah dan merupakan memiliki perbedaan. Kata adalah digunakan untuk menjelaskan pengertian yang mutlak, sedangkan kata merupakan menjelaskan pengertian yang mengacu pada satu pengertian atau lebih yang bersifat tidak mutlak. Yang kedua ada kalimat deskripsi, yaitu menggambarkan sifat atau ciri khusus atau spesifik dari suatu benda sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, serta menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan. Ada pula contohnya seperti tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Dan ada juga contoh yang menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukannya, seperti saat bertelur, tenggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Yang ketiga ada imbuhan di,
Imbuhan di juga memiliki fungsi dan penulisannya teman-teman. Di antaranya berfungsi membentuk kata kerja pasif. Dengan penulisannya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dan yang terakhir ada penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya, yaitu penggunaan pendapat seseorang penulis atau tokoh berupa intisari atau ikhtiar dari pendapat tersebut dan menyampaikan data yang akurat. Contohnya seperti kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Dalam kurung Boror White 1970.237 dalam kurung. Kutipan tidak langsung dapat mencantumkan sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman, serta sumber kutipan. Dan ya, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai materi teks laporan hasil observasi atau LHO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.